Aku mah tadi kalingan. Gimana kalau Kang Jamal tuh bikin kitab maulid? Nanti tak bacain. Sudah ada satu. Enggak, kitab maulid yang lengkap. Bukan sholawat tapi kitab maulid. Wah, itu harus belajar belawahnya dulu. Enggak usah balago-balagoan Harus lah. belajar ilmu arutnya dulu itu. Simpel aja, enggak usah terlalu sastra. Tapi saya berpikir udah bikin. Saya baru bikin pendek tapi bukan puisi ya, baru prosa yang bersajak, berkafiah. Tapi saya niat itu bikin itu. Sudah bikin sebenarnya beberapa, cuma arutnya masih rumit arut itu, ternyata kalau dipraktikkan. Nggak, gini kontennya dulu. Mungkin puisinya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dulu. Baru nanti kayak Iman tuh bikin tesis bahasa Indonesia dulu kan. Nah, sekarang bahasakan Arab dijadikan kitab oke ya. Gitu. Jadi ada pertimbangan arut macam-macam itu supaya momennya dapat dulu. Kita potret dulu dalam bahasa Indonesia misalnya. Nah, nanti tinggal diterjemahkan dalam bahasa Arab kan udah. Nah, ini saya curhat kalau gitu. Jadi saya diilhami oleh Mbah Mun yang pecinta sholawat Khadijah ya. Dan kalau Mbah Mun lewat Khadijah ke Nabi Muhammad lewat Khadijah, cerdas itu. Itu Mbah Mun cerdas kan. Jadi semua ingin dekat kepada Rasulullah kan. Masalahnya gimana caranya? Adu cerdas ini. Mbah Mun itu cerdas ya, udah lewat Khadijah udah. Ya kalau lewat istrinya kan. Lobbynya langsung ke istrinya. Mbah cerdas itu. Nah, saya diilhami oleh itu. Diilhami oleh Mbah Mun, saya lewat ibunya. Udah tak kasih kan sholawat. Iya udah. Dan keren itu. Nah, dasar. Ya ya. Udah tak kasih. Dasar. Kirim itu. Nah, ini curhat saya. Itu dicuekin sama Nabi Muhammad tuh. Saya baca itu dicuekin. Nabi Muhammad lebih senang saya baca sholawatnya Khadijah. Kalau saya baca sholawat yang saya bikin itu saya anggap ibarat saya sowan ke kiai itu ya amplop lah gitu apa sih istilahnya tuh kalau orang Madura menyebut tentengan. Kalau saya sowan ke Rasulullah saya bawa tentengan walaupun itu hasil pertanian yang tapi hasil tani sendiri itu itu ketela memang tidak bagus tapi hasil keringat sendiri gitu. Nah, saya merasa nggak diperhatikan dari Rasulullah itu. Baca itu, makanya Joni minta, wah saya kasih. Mungkin kalau Joni yang nenteng mungkin lebih ini. Saya merasa Rasulullah lebih senang saya baca sholawat Khadijah atau sholawat dibai gitu. Nah, jadi saya bertanya-tanya, ya mungkin hati kurang bersih apa segala macam lah ya. Ya, setiap dibaca kan ada wangi. Awal-awal dulu. Ulang aja kayaknya. Harus diulang-ulang aja. Oh Enggak. Baru nyampe Kalau saya baca sholawat Khadijah atau tiba'i itu wangi-wangian hampir selalu. Baca sholawat saya itu tela yang saya tanam dengan keringat sendiri itu nggak ada respon. Nggak ada respon. Itu menurut saya, maaf ya Kang Jamal, itu salah paham aja. Salah paham aja gitu. Jadi gini loh, sholawat yang melalui ibunya Rasulullah itu kan seolah-olah Rasulullah cuek kan. Nah, sesuatu yang berharga itu harus diuji kan. Oke. Harus diuji kan. Kamu beneran nggak? Serius nggak? Kamu udah bawa ibuku. Karena secara logis tidak ada yang lebih membuat Rasulullah meneteskan air mata daripada ibunya. Dalam kisah itu kan misalnya berdialog sama Allah, pengen mendoakan ibunya, boleh nggak? Secara syariat soalnya nggak boleh. Kamu mengunjungi aja sampai beliau menangis. Dan menurut saya ya jujur wae, saya baca itu ya, memang saya tidak intensif ya, sekilas lagi. Memang butuh, aku begitu dikasih John itu tak perhatikan, baca secara kilas. Ini butuh waktu khusus untuk saya masuk. Jadi nggak mungkin kalau dalam suasana seperti ini. Tapi saya sudah menyimpulkan, wah ini super keren. Ini dalam gitu lah.
pintunya kok ibunya. Itu bagi saya udah mengagetkan Bang. Jujur aja qasidah yang paling saya sukai adalah qasidah tentang ibunya Rasulullah. Gitu loh. Karena setahu saya tidak ada yang lebih dekat dengan Rasulullah selain ibunya. Oleh karena itu bahwa dicuekin macam-macam itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian, bagian dari kesungguhan, bagian dari ini kan sesuatu yang kau serius. Oke lah kau pakai sholat dijajah kalau nggak terlalu ini kamu terlalu serius loh. Beneran kamu? Gitu lah. Anunya kalau bahasa anak sekarang, beneran kamu bawa ibuku? Beneran nggak kamu? Nah gitu. Kalau saya memahaminya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya renung-renungkan, mungkin ada hati kotor saya waktu bikin itu. Hati kotor saya itu, ketika saya menulis itu, saya sedang baca dan mendengarkan ceramah-ceramah orang Wahabi yang berpandangan bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Jauh di dalam saya ingin melawan itu. Enggak. Masa Nabi Muhammad bisa ngasih syafaat kok, masa ibunya orang tuanya nggak dikasih gitu? Enggak. Itu maksud saya ketika saya bikin itu agak kotor mungkin. Wah, mendengar ceramah Wahabi panas saya itu. Masa orang tuanya Nabi masuk neraka, yang benar aja. Kita aja mungkin dapat syafaatnya kok, orang tuanya masa nggak dikasih syafaat. Dan tidak ada yang lebih tahu duluan kenabian Rasulullah selain ibunya sendiri. Iya. Nah, menurut saya itu begitu ini topiknya tentang ibu Rasulullah, saya merasa ini serius, ini berat, aku nggak bisa kalau sekedar asal-asalan baca dalam suasana yang tidak saya siap gitu loh. Tetapi jejak-jejak seperti itu ya. Mungkin yang dimaksud Rasulullah cuek itu ngapain juga kamu ngurusi perdebatan soal ibuku itu. Cuma itu. Tapi bukan sholawatnya kalau saya. Bukan sholawat. Dan menurut saya memaknainya lebih kepada ujian. Lebih pada bener ini. Ini kamu terlalu serius soalnya. Beneran serius. Ada harganya lah karena seriusnya gitu. Ya. Ayo udah jam 2 sekarang. Ayo. Udah sah. Tadi kan Pak Kiai bilang jam 2. Yuk. Minta doa dulu Pak Kiai dulu. Ya. Nah, ini tadi semua doa. Sudah doa semua. Ini yang ditunggu ini sebenarnya statementnya Kang Jamal mengenai sholawat beliau. Ini air sholawat nih. Air udah dibuka nih. Udah doa semua ini sholat. Ini airnya juga sudah tulis air sholawat. Udah doa semua ini. Jadi itu ya. Nah, iya. Aku itu nggak bisa kalau berdoa dengan suasana seperti ini. Dan saya selalu ini ya di sini tradisinya gini ya Om Joni ya. Ngobrol itu adalah doa. Jauh lebih penting daripada misalnya gini ya. Amin. Itu kan nggak serius kita. Tapi ngobrol kita kan tadi serius banget. Apalagi tentang ini topik terakhir ini yang saya tunggu sebenarnya. Aku nggak tahu juga ya. Tiba-tiba kok soal sholat itu memang saya agak curiga. Jangan-jangan Kang Jamal itu nggak pede dengan sholawat ini. Ternyata kan benar. Jangan-jangan. Karena aku juga kaget loh. Ini ibunya Kanjeng Nabi loh. Serius nih. Gitu loh. Level saya aja bilang serius nih. Oke, ini serius ini berarti ya. Masa Kang Jamal nggak serius? Yaudah nanti kalau serius. Apalagi di level Rasulullah. Serius kau. Serius malah. Nama ibuku serius kau. Nah, gitu loh. Ya gitu loh. Sayangnya. Kalau Pak Kiai mengajukan kan kadang-kadang ada birit khusus yang ini kalau diajukan proposal ke Rasulullah itu ya tentu kalau nanti butuh stempel dari institusi Rasulullah itu butuh berkali-kali. Panjang. Dan ada doa-doa di mana saya juga dicuekin juga. Iya. Dicuekin juga. Dicuekin kemudian ini bener Rasulullah, aku serius loh. Ya dalam istighfar untuk umat Rasulullah. Aku serius loh ini, serius tak ulang-ulang terus ini. Ya udah ini bagus sudah diamalkan gini. Ya karena guru saya Ki Abdul Muhyidd itu kata kuncinya kan 7. Kalau baca sekali, kalau pemalas kamu. Kalau enggak pas enggak malah 7. Kalau pas lagi pengen banget ya 17 lah. Tapi maksimal 27. Enggak mungkin saya ngajari 37 pasti kamu nggak baca soalnya. Paling kamu bacanya sekali ya bener. Sekali aja. Jarang sekali 27.
Ya, jadi itu aku punya pengalaman lah soal itu. Beberapa proposal saya, wirid-wirid pribadi saya dan untuk santri. Ini untuk santri, untuk apa? Untuk kamu aja sendirian. Oh ini boleh untuk santri, tapi terbatas. Ini benar-benar nanti dikonfirmasi. Dan kalau saya kan kemarin tuh topik saya kan tentang umat Rasulullah. Ini yang paling cuek itu Rasulullah kayak gitu. Kalau doa untuk pribadi aja cepat Rasulullah itu ACC, udah ACC. Jelas kamu ikhlas soalnya. Kalau untuk umatku ya serius kamu. Ini serius kamu. Serius mikir umatku gitu loh. Okay. Apalagi ibunya. Nah, ibunya ya lebih dari umat Rasulullah dong. Secara subjektif gitu loh. Oleh karena itu saya ya lanjutkan. Dan siap-siaplah dicuekin Rasulullah agak lama. Nah, aku cuma godain kamu malah. Nah, gitu loh. Ternyata kamu serius. Tapi dulunya saya sambil teringat Wahabi. Nah, itu kamu itu. Aku agak jaga dikit sih soal itu. Iya. Kasihan ini. Ya, Alhamdulillah.